Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Seperti biasa, aku mau edisi di pagi hari jam 4 subuh ya. Ini aku mau masak sayur santan karena aku punya sisa santan di kulkas yang udah digodok terlebih. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai ya. Ini bumbunya cabai merah, bawang merah, bawang putih sama muncang. Nah, ini aku punya daun sayur sawi, lumayan aku mau dibikin kayak sayur lodeh gitu. Tapi sayurannya cuman ada sayur sawi ya, nggak apa-apa ya dijadiin makanan aja supaya nggak bosan kalau tiap hari ditumis sayur bening gitu. Jadi aku mau pakai sayur santan aja supaya agak beda dan nggak mubazir. Aku punya santan sisa di dalam kulkas. Jadi ibu rumah tangga emang harus ya sengirit itu ya, iyalah supaya nyampe ke akhir bulan ya, uang yang ada diirit-irit jadi bahan yang ada di dalam kulkas dimanfaatin supaya jadi makanan tapi juga nggak ngebosenin gitu. Emang sayur santan biasanya kan kayak yang keras-keras gitu ya, sayur lodeh yuk model kayak labu siam, terong, tapi karena yang ada cuman ada sayur sawi dan biasanya aku bikin gorengan, sekarang aku mau bikin tumisan aja sayur santan aja. Nah, ini bumbunya jangan lupa salam serehnya jangan ketinggalan supaya wangi gitu, ditumis sampai harum. Aktivitasku dikerjakan dimulai dari jam 4 subuh ya bun, karena kalau kesiangan sedikit ya, kalau masak kayak gini biasanya suka kesiangan dan kasihan banget kalau Pak Su sama adik atau kakak ya nanti berangkat sekolah buru-buru gara aku telat masak. Aku harus masak tiap pagi supaya anak-anakku dan suami bisa makan sarapan di rumah setiap hari. Kasihan banget kan dalam kondisi perut keloncongan gitu, aku nggak biasa ya. Jadi kalau misalnya nanti di pabrik atau di sekolah jajannya macam-macam nggak apa-apa karena sudah diisi sama nasi di rumah ya. Suka bingung gak sih menu apa yang harus kita masak hari ini supaya bisa dimakan? Kadang gitu teh suka egois ya kalau udah capek-capek masak akhir-akhirnya anak teh nggak mau makan, jadi agak sedikit emosi. Tapi ya gimana lagi, selera orang berbeda-beda ya. Tapi aku menjadi ibu yang sedikit egois karena harus sesuai dengan apa yang aku masak hari ini. Kalau nggak dimakan sedikit agak kesel gitu karena udah capek-capek nggak dimakan. Ini sayurannya aku masukin terlebih dahulu supaya lebih empuk gitu, karena santannya udah matang ya bun. Kemarin aku mau bikin minuman es gitu selendang mayang, tapi karena gak terlalu banyak habisnya jadi nyisa gitu. Dan akhirnya santannya setelah udah matang disimpan dalam toples. Nah, kita manfaatin aja supaya bisa kemakan, dan kalau terlalu lama di kulkas nantinya takutnya santannya jadi berubah rasanya gitu. Nah, ini kelihatannya kental banget ya karena itu santannya udah matang loh bun, udah aku panasin, disimpan aja. Jadi supaya praktis gitu, jadi aku kepikiran gitu nanti kalau ke pasar beli kelapa lalu diperes, dimatangin dulu, dimasukin ke dalam toples gitu, disimpan jadinya awet loh. Aku nggak terbiasa pakai santan sasetan karena menurut aku jadi kurang kurang gurih gitu ya. Itu tergantung selera ibu masing-masing. Kalau aku sih sukanya santan yang dari kelapa asli. Nah, ini hasilnya satu panci kecil, lumayan cukup buat satu harian gitu sama keluarga aku dimakan. Rasanya gurih, enak seperti sayur santan pada umumnya. Di sore harinya seperti biasa kita mau cemal-cemil karena aku punya mie golosor kalau bahasa Sunda mah ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu aku nggak terlalu ingat, mie kuning mungkin ya.
pakai tempe goreng tepung ya. Siang hari sore hari seperti biasa aku bikin cemilan untuk keluarga aku yang mengenyangkan. Biasanya kalau pulang sekolah, kakak pulang sekolah madrasah dan abah pulang kerja, biasanya suka nggak langsung makan gitu, cari cemal-cemil yang kalau beli di warung gitu katanya kurang mantep gitu. Nantinya kalau makan malamnya itu beda lagi loh bun. Jadi sebenarnya agak repot juga ya kalau mau ngemil kita bikin dulu, tapi karena aku sukanya yang ngirit gitu tapi hasilnya banyak ya harus capek sedikit ya, nggak apa-apa buat nanti ngemil satu keluarga. Ini bumbunya aku ulek dulu untuk bikin bumbu apa nih, tempe goreng ya, pakai tepung biasa, ketumbar, bawang merah, bawang putih dan sedikit muncang supaya crispy. Aku jarang banget pakai bumbu serbaguna kayak gitu karena menurut aku agak sedikit boros ya. Kalau satu saset itu sekitaran harga 2.000, sedangkan kalau kita beli ketumbar itu bisa sampai gopek, itu sih bisa sampai berkali-kali bikin ya. Itu sih menurut aku tergantung ibunya masing-masing. Nah, ini aku mau masukin ke dalam baskom, kemudian dimasukin tepung terigunya. Aku selalu beli tepung terigunya sekiloan ya bun, kadang itu teh bisa berkali-kali beda, mungkin agak sedikit beda mungkin ya takarannya kalau kiloan sama perapatan. Kalau perapatan itu cepat habis, kalau kiloan itu agak sedikit awet, mungkin agak lebih sedikit mungkin ya. Nah, ini aku mau bikin bumbu satu lagi buat mie golosor ya. Mie golosor tapi nggak pakai sayuran karena di kulkas nggak punya sayuran. Ini bumbunya cabai merah, bawang putih sama muncang, dibantuin sama anakku yang kecil. Ini selalu ikutin mamahnya ya, ngapain aja diikutin, nggak apa-apa ya. Jadi dia teh nggak bosen diam di rumah karena aktivitas emaknya ya sekitaran dapur dan rumah, nggak kemana-mana. Misalnya kalau udah sore pas waktu dia mau makan, biasanya sambil jalan-jalan aja liatin tetangga gitu. Nah, ini tempenya aku potong-potong sesuai selera aja, tapi aku sukanya yang tebal-tebal, nggak terlalu tipis. Ini tempenya yang harga 3.000-an ya bun, yang kecil aja supaya sekali habis aja, karena kalau tempe goreng kayak gini biasanya digadoin gitu, nggak dicampur sama nasi, jadi biar kerasanya krek gitu, kenyang gitu. Nah, ini aku mau tumis bumbu buat bikin mie golosornya. Mie golosor apa mie kuning ya, kalau udah tahu tiap tiap daerah mungkin beda beda namanya ya, tapi di aku itu namanya mie golosor. Nah, jangan lupa dimasukin garam, gula sama micin, diaduk-aduk sampai rata. Biasanya ini dipakein sama sayur sesim atau engkol gitu, tapi karena nggak ada sayuran sama sekali di kulkas, jadi ya udahlah itu aja. Ini enaknya dipakein sambal kacang, tapi karena aku nggak lagi mager bikin sambal, ya udahlah nggak usah, pakai saus aja nantinya ya. Setelah selesai bikin mie glosornya, kita goreng tempenya ya. Kita goreng satu-satu supaya crispy aja. Ini menu favorit banget buat keluarga aku, buat ngemil sore tapi mengenyangkan. Jadi agak sedikit kagok ya nanti kalau makan kayak gini teh, termasuk berat apa ringan, karena menurut aku mie itu mengandung karbo ya. Jadi kalau udah makan ini teh suka males banget makan nasi. Tapi kalau orang Indonesia mah ya, kalau nggak makan nasi ya nggak makan, jadi agak sedikit culang-cileng perut teh kalau nggak diisi nasi. Tapi tetap harus ngemil ya, ini logikanya. Kalau orang nggak punya gitu rasanya lapar banget, dan kita harus cari cara supaya perutnya jadi kenyang, kantong tetap aman.
Nah ini tempenya udah mau kering, kita bolak-balik aja supaya nggak gosong. Nah ini tempenya udah matang, mau aku angkat. Enak banget ya sore-sore, apalagi sekarang mulai musim hujan, ngumpul bareng ngemil-ngemil kayak gini. Enak banget, emang agak sedikit repot tapi lumayan mengenyangkan dan irit juga karena tempenya cuma 3.000 dan mie glosornya cuma 4.000, jadi 7.000 tapi kenyang buat satu keluarga. Ini kita habisin aja sampai semuanya selesai, kita goreng semuanya. Kadang aku boros ya kalau soal minyak. Alhamdulillah bulan ini aku nggak beli minyak, dapat dari Waidah yang di Cidahu. Makasih ya Wak udah kirim nih, kirim banyak minyak, jadi aku banyak goreng-goreng gitu di rumah. Makasih ya bun udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.